pengaruh yang besar juga kenapa Islam tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias bagi semua, termasuk bagi mereka. Karena memang berbeda cara pandang mereka dalam membaca siapa keturunan dari Abraham yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Halo Sobat Naro, dimanapun kalian berada, kembali dalam The Naro Sabda. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan ibadah Idul Adha, di mana ini juga disebut dengan ibadah kurban, ya, di mana sobat kita yang beragama Islam tentu diingatkan mengenai tentu dengan dosa-dosa yang dilakukan, gitu kan. Lalu bagaimana tengah-tengah itu mereka juga bisa berbuat baik, beramal kepada saudara-saudara gitu ya, yang membutuhkan korban itu. Tentu ini berkaitan dengan amal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang mereka percaya ketika dulu mempersembahkan atau mengorbankan anaknya, ya. Nah, anaknya tentu ini menjadi diskusi yang menarik. Nah, itu tapi disclaimer dulu sobat semua bahwa ini bukan video untuk mentertawakan, mencaci, menjelekkan satu kepercayaan tertentu, tapi lagi-lagi karena ada banyaknya pertanyaan, bahkan tuduhan ya kepada umat, salah satunya umat Kristen, maka ini penting supaya mitos-mitos yang sudah beredar, tuduhan-tuduhan yang sudah beredar, kita hancurkan, kita patahkan dengan satu-satunya kebenaran, yaitu kebenaran dari sabda Allah. Pengaruh yang besar juga kenapa Islam tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias bagi semua, termasuk bagi mereka. Ya, karena memang berbeda cara pandang mereka dalam membaca siapa keturunan dari Abraham yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Bahkan ketika itu saya melihat satu buah video yang dilontarkan oleh Profesor Menahem Ali namanya, yaitu seorang profesor Muslim yang banyak penggemarnya, fans-fansnya sampai sekarang gitu ya, masih aktif sampai sekarang. Tetapi memang yang saya sayangkan adalah beliau membaca kitab suci punya Yahudi, punya Yudaisme, dan punya Kristen ini, Tanakh ini, dengan cara gaya bacanya sendiri. Dia tidak punya pola baca orang Yudaisme bahkan. Ini adalah sesuatu yang menjadi tanda tanya besar bagi kita. Ya. Meskipun di sini tertulis yang dikorbankan Ishak, tapi pertanyaan itu muncul. Apakah mungkin putra yang dimaksud sebagai putra yang dikorbankan itu adalah anak tunggal yang tinggal di Beersheba dan kembali ke Beersheba? Sementara putra Sarah yang bernama Ishak tidak pernah berada di Beersheba. Iya. Ini pertanyaan pertama, ya. Saya mau memberikan dulu gerbang untuk kita semua supaya kita tuh paham di mana sebenarnya letak Abraham dan keluarganya ketika mereka mau berkorban, ya. Jadi sebenarnya masalah utama Pak Menahem Ali dan juga para fansnya, para pengikutnya itu sebenarnya adalah siapa yang berada di mana. Oke, sebelum sampai situ gerbangnya ada dua. Pertama adalah negeri Kanaan. Jadi negeri Kanaan ini adalah sebuah tanah, ya, tanah Kanaan yang isinya itu adalah kota-kota, ya, kota-kota keturunan daripada Kanaan, orang-orang Sidon, kota Sidon, dan juga kota Het. Setelah itu ada kerajaan-kerajaan dari keturunan-keturunan mereka melahirkan kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Gergasi, Yebusi, dan Amori. Itu adalah suku-suku asli di Kanaan, penduduk aslinya. Nah, setelah itu ada yang namanya kerajaan Filistin. Nah, ini beda dengan orang-orang asli penduduk Kanaan. Kerajaan Filistin ini kemudian mencaplok teritori di negeri Kanaan. Apa itu? Salah satunya adalah kota Gaza. Tapi mereka punya Pentapolis atau 5 kota yang ada di Kanaan. Salah satunya adalah Gaza, ada Ekron, ya kan, dan lain sebagainya macam. Di luar negeri Kanaan mereka punya wilayah yang namanya kota yang namanya Beersheba dan juga Gerar. Nah, dua kota inilah yang menjadi tempat tinggal Abraham dan keluarganya. Latarnya di pasal ke-20 ketika Raja Abimelek memberikan wilayahnya ini kepada Abraham, silakan kamu bebas mau di mana aja. Abraham pilih tinggal di kerajaan Filistin. Nah, sebagian wilayah kerajaan Filistin memang ada di negeri Kanaan, tapi sebagian lagi di luar, yaitu tadi Gerar dan juga Beersheba. Saya kasih perumpamaan seperti Indonesia yang dulu belum dikenal namanya Indonesia, ya.
Sebutlah Nusantara. Tanah Nusantara ini tadinya didiami oleh orang-orang asli penduduk dari bangsa-bangsa Austronesia, baik dari Filipina dan sebagainya macamnya. Mereka datang ke tanah Indonesia, kemudian mereka menyebar, dan ketika itu ada sebuah kerajaan yang datang dari Vietnam, namanya Kerajaan Kutai, Kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Jadi ketika itu sudah ada penduduk asli Indonesia, lalu datanglah Kerajaan Kutai dan dia mendirikan kerajaan di tanah Indonesia. Apakah penduduk asli Indonesia merasa terjajah? Bisa saja begitu. Ya. Nah, setelah Kerajaan Kutai, ada Kerajaan Tarumanegara yang hidup satu zaman di sekitar abad keempat Masehi. Jadi Kanaan itu diibaratkan tanah Indonesianya, Kerajaan Filistin diibaratkan Kerajaan Kutainya yang menguasai di tanah Indonesia. Nah, lalu di mana, pertanyaan pentingnya adalah di mana Abraham dan keluarganya, termasuk Ishak, Ismail, Hagar, dan Sarah, itu tinggal ketika Ishak dilahirkan, ya, di usia Abraham yang ke-100. Nah, memang di pasal ke-21 ketika menceritakan Ishak lahir itu tidak diceritakan latar tempatnya, tidak diberitakan secara spesifik. Tapi ingat di pasal sebelumnya, pasal 20, itu jelas dikatakan bahwa Abraham tinggal di kota Gerar, di mana ketika itu ada raja yang memimpin, itu Raja Abimelekh, raja kerajaan Filistin. Kalau kita lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya, tempat yang terdekat yang diberitakan situ adalah ketika Abraham mengusir Ismail dan Hagar pergi mengembara di padang Berseba. Sedangkan nama Berseba itu baru ditemukan di dalam pasal 21 terakhir, yaitu ketika Abraham dan Abimelekh bertemu membuat janji di Berseba. Nah, apa artinya ini? Apakah ini sudah kronologis? Maka kesimpulannya sebenarnya pertemuan antara Abimelekh dan Abraham itu sebenarnya ada di antara ketika Ishak sudah cukup lebih dewasa di usia mungkin 2-3 tahun, dia sudah disapih, lepas dari ASI dari Sarah, maka disitulah peristiwa Abimelekh mengunjungi Abraham di kerajaan Filistin, tempat wilayahnya Raja Gerar yaitu Abimelekh. Jadi susunan pasal 21 ini bisa dikatakan tidak kronologis, dan ini dipercaya ya bahkan oleh orang Yudaisme, pemilik tanakh yang kalian selalu kumandangkan bahwa pemilik perjanjian lama itu orang Yahudi, orang Yudaisme, kenapa diklaim oleh orang Kristen? Bahkan orang Yudaisme sendiri dalam komentarnya, di dalam misnahnya itu percaya bahwa peristiwa ini itu terjadi di tengah-tengah saat sebelum Ismail dan Hagar diusir ya mengembara ke padang Berseba. Berarti kesimpulannya apa? Ketika sudah usia 1-3 tahun, dia sudah disapih, maka Abraham ketika itu dan keluarga besarnya masih tinggal di Gerar. Rumahnya masih di Gerar. Itu yang perlu kita pahami. Kenapa saya bisa yakin bahwa Abraham tetap ada di Gerar? Nah, ini perlu cara membaca futuristik. Pertama, Pak Profesor Menahem Ali ini tidak tahu bagaimana membaca pola yang saya namakan sendiri itu pola futuristik atau topologis ya, atau nubuatan. Kenapa? Karena memang di dalam Quran, saya paham, di dalam Quran itu secara sejarah, secara kronologis, itu tidaklah selengkap apa yang diceritakan di dalam tanah perjanjian lama tentang Abraham, tentang nabi-nabi yang lain. Bahkan cenderung, mohon maaf, lompat-lompat. Jadi kejadian pasal 21 ini nanti akan digenapi di dalam pasal 26. Karena peristiwanya sama, yaitu ketika Ishak mengunjungi Raja Abimelekh di Gerar, ya. Kemudian setelah itu dia mendirikan kemah di lembah Gerar. Dan makanya orang Kristen, Yudaisme percaya ya bahwa Abraham dan keluarganya itu masih di sekitaran di Gerar, yang namanya lembah Gerar. Dan kalau kita lihat peta, map, itu antara lembah Gerar dengan juga kota Berseba itu hanya sekitar 20-30 km dan bisa ditempuh dengan perjalanan 6 jam. Atau katakanlah kalau zaman dulu mungkin 10 jam lah gitu ya. Artinya sangat dekat bertetanggaan. Mungkin nggak ada apa-apanya bagi seorang Abraham yang sudah biasa mengembara. Dan ketika itulah peristiwa Abimelekh dan Abraham, ketika kata Abimelekh, buatlah perjanjian, kamu tidak akan menyakiti keturunan aku, kata Abimelekh. Maka disitulah Abraham mengambil domba-dombanya, ternaknya. Di mana? Tentu saja tempatnya adalah di lembah Gerar. Kenapa? Karena pasal 26 kita bisa melihat Ishak pun di sana di lembah Gerar itu bertemu dengan para gembala-gembala hamba-hambanya Raja Gerar, yaitu Raja Abimelekh. Di sanalah terjadi keributan antara gembalanya Ishak dan gembalanya Abimelekh, hambanya Abimelekh. Artinya apa kesimpulannya? Di situ di lembah Gerar itu adalah tempat mengembalakan domba-domba.
Maka bisa disimpulkan ketika Abraham mengambil domba-dombanya dari lembah Gerar, kemudian dia berangkat dengan Abimelek ke Beersheba, yang jaraknya sangat-sangat dekat di sana. Disitulah kemudian disahkan nama Beersheba. Apakah ketika itu keluarganya ikut dengan Abraham berkemah di lembah Gerar? Bisa jadi. Tapi yang pasti mereka masih ada di kota Gerar. Abraham, Ismail, Ishak, Sarah, dan Hagar. Baru setelah itu peristiwa Ismail dan Hagar yang diusir oleh Abraham. Dan ingat, Abraham tidak ikut menemani loh ya, di sana dijelaskan. Abraham hanya memberikan Ismail itu di atas bahu Hagar dengan perbekalannya, kemudian diusir dan mereka mengembara di padang Beersheba. Jangan lupa di pasal 21 akhir, itu jelaskan Abraham itu sangat kecewa kepada Abimelek, karena katanya salah satu daripada hambanya itu menutup sumurnya. Orang-orang Filistin itu menutup sumurnya. Dan di pasal ke-26, ya, makanya kenapa Ishak kok mendirikan kemah di lembah Gerar? Salah satu tujuannya adalah tadi untuk membuka kembali, menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditutup, yang merupakan peninggalan daripada Abraham. Jadi ini sekali lagi ini adalah bukti bahwa pasal 26 ketika Ishak ada berkemah di Gerar, di lembah Gerar, itu adalah peristiwa yang menggenapi peristiwa futuristik daripada Abraham yang sudah duluan di lembah Gerar. Makanya saya percaya Abraham dan keluarganya tetap ada di lembah Gerar, tinggal di sana, yang kemudian nanti menjadi Beersheba. Karena lembah Gerar itu adalah jembatan antara kota Gerar dan juga Beersheba. Maka bisa disimpulkan kenapa Abraham dan semua keluarganya termasuk Ishak itu tetap ada di Gerar, bukan di tanah Kanaan, sekali lagi karena pasal 26 sudah mengatakan, dan pasal 21 juga mengiyakan bahwa Abraham mengatakan sumur ini, dikatakan di situ. Dia kecewa karena salah satu hambanya menutup sumur ini. Dan sumur inilah nanti di pasal 26 digali lagi, dibuka lagi oleh Ishak. Jadi stoplah Pak Profesor ya, itu adalah tafsiran yang ngawur. Kalau saya lihat Anda itu seolah-olah ingin menggiring tadi dengan pernyataan bahwa itu menjadi problem orang Kristen, Alkitab gitu ya. Karena di sana meskipun dijelaskan nama Ishak, tapi jelas-jelas yang siapa itu yang ada di Beersheba. Seolah-olah ingin menggiring bahwa Abraham dan Ismail lah yang ada di Beersheba. Sehingga Ismail lah yang dipersembahkan di Bukit Moria, di tanah Moria. Padahal jelas-jelas Sarah dan Ishak juga tinggal di Beersheba ketika itu. Masih tinggal di Gerar. Bahkan Ismailnya tinggal di Gerar juga ketika itu. Barulah Ismail itu ke Beersheba ketika mereka diusir dari Gerar. Dan Abraham tidak menemani mereka. Dan bahkan kalau kita lihat setelah itu peristiwa Hagar dan Ismail pergi sampai di namanya Padang Paran. Di mana letak Padang Paran? Nah inilah menjadi problem Pak Profesor Menahem Ali yang kedua, yaitu dia tidak tahu mapping atau peta. Padang Paran itu ada di sekitar Mesir, ya, mau ke arah Mesir, di Sinai, Jazirah Sinai. Itu ke arah selatan. Sangat jauh sekali dari Beersheba ke arah Padang Paran, mau ke arah Mesir. Sementara Ismailnya sudah jauh ke arah Mesir, maka disitulah Abraham dan Ishak ya berangkat dari lembah Gerar tadi, tempat mereka tinggal, ya, yang sudah dinamakan juga dengan Beersheba gitu ya. Mereka pergi ke Moria. Di sanalah Ishak ya yang dipersembahkan. Jadi Ismail sudah diusir, maka otomatis hanya Ishak dan Sarah yang tinggal. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang tidak dimiliki oleh Pak Profesor ini yang salah dimengerti itu adalah tentang bagaimana dia tidak punya pola membaca narasi perjanjian lama. Ketika Abimelek mengunjungi Abraham, itu adalah latar yang berbeda dengan kisah sebelumnya karena di situ dikatakan wayehi be'et. Ya. Jadi it came to pass. Jadi sudah berlalu latar yang lama. Baik tempatnya sudah berlalu, kisahnya sudah berlalu, suasananya sudah berlalu. Jadi bukan lagi lanjutan daripada Ismail yang diusir, bukan. Lalu kemudian Abimelek datang ke Abraham, bukan. Ya, seolah-olah Abraham itu berarti masih ada di Beersheba. Bukan seperti itu. Ini adalah kisah sebelum Ismail dan Hagar diusir. Wayehi be'et. Maka itu sudah berlalu yang lampau. Maka bagaimana mungkin Sarah mati di Kanaan, sedangkan mereka tinggal di Gerar, di Beersheba? Maka kemungkinan besar adalah ketika itu pasti ketika dua orang tadi Abraham dan Ishak anak yang dia kasih itu pergi ke Moria, tentu sebagai seorang ibu punya perasaan kan, mencari suami dan anak. Maka kemungkinan besar dia tidak akan mencari ke arah Mesir di mana Ismail dan Hagar itu tinggal ke arah sana, tapi dia cari ke arah utara, ya. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang Filistin, ada orang-orang
hamba-hambanya Abimelek, orang-orang Gerar, maka disitulah mungkin jadi petunjuk dia kemana sih suami saya sebenarnya. Makanya dia mati di tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan tadi jangan lupa ada wilayah orang-orang Filistin di situ. Jawaban yang tadi ini sebagai bumerang juga bisa untuk Profesor yang saya hormati, Pak Profesor Menahem Ali maupun para fans-fansnya. Baik juga menjadi pemikiran buat sobat-sobat Muslim semua, gitu ya. Kalau kita tadi sudah tahu bahwa Alkitab secara kronologis, secara narasi, secara peta, mapping itu sudah jelas, ya, sudah rapih. Lalu bagaimana dengan, mohon maaf, kitab yang kalian percaya? Apakah misalkan di dalam Quran itu dijelaskan dengan spesifik dengan bahasa Arab, dengan bahasa aslinya bahwa yang dikorbankan adalah Ismail? Atau memang itu adalah tafsiran belaka? Apakah kalian bisa menunjukkan di mana ada kata dari Allah Quran itu memang mengatakan bahwa Ismail lah yang harus dikorbankan? Sekali lagi harus dengan gamblang loh ya. Segamblang apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Nama spesifik Ismail ditulis di sana. Seperti apa yang Alkitab tulis, Tanakh tulis, Ishak itulah yang harus dikorbankan. Ya, kalian mau pakai bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Sunda itu semua sama ada nama Ishak di situ. Ya, bukan sekedar tafsiran. Maka yang menjadi kesimpulan begini. Kita sudah tahu mitos-mitos itu sudah dibongkar oleh kebenaran sabda Allah. Ini menjadi sebuah perenungan karena ini sangat-sangat mempengaruhi ideologi, kepercayaan, ya. Kenapa? Karena orang Kristen percaya akhirnya bahwa memang Ishak itulah yang dikorbankan, ya, di Bukit Moria, sehingga bahkan orang Yudaisme percaya bahwa Bukit Moria itu menjadi tempat yang suci, yang kudus, yang harus mereka hormati di Israel, ya. Dan bahkan mereka percaya dan orang Kristen percaya bahwa Sang Juru Selamat nanti, Mesias itu akan datang dari keturunan Ishak, Israel, ya. Dan Kristen percaya dia sudah datang dalam nama Yesus Kristus. Nah, berbeda dengan apa yang diideologikan, dipercaya oleh sobat kita Muslim, di mana mereka percaya bahwa Moriah itu akhirnya ya dalam bahasa Arab marwah itu letaknya di Mekah dan menjadi ibadah mereka sampai saat ini, ya, As-Safa dan Al-Marwah begitu ya. Kemudian setelah itu juga Al-Mahdi yang nanti akan mereka tunggu itu berasal dari keturunan Muhammad, keturunan Ismail. Kenapa ya? Karena salah satunya tadi kita tahu bahwa mereka percaya bahwa Ismail lah yang dikorbankan oleh Ibrahim. Dari keturunan Ismail lah istilahnya Allah Quran ini memelihara janjinya. Ya, meskipun tadi sudah kita sama-sama tahu bahwa secara kronologis ya Tanakh ya lebih unggul tentu saja. Sangat-sangat jauh dibanding dengan yang satu lompat-lompat begitu. Oke, itu saja. Sekali lagi ini bukan untuk menghina, bukan untuk memojokkan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berkurban, selamat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita terima, kebenaran sabda Allah. Kiranya salam hormat saya buat sobat-sobat semua yang merayakan Idul Adha, tetap sehat dan tetap semangat mencari kebenaran itu. Jangan ragu untuk menerima kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran yang asalnya daripada Allah. Tuhan Gusti memberkahi kita semua.